Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai pajak. Kita akan membahas mengenai perhitungan pajak penghasilan, kemudian pajak pertambahan nilai, dan yang terakhir adalah pajak bumi dan bangunan. Kemudian kita akan bahas mengenai pajak pertambahan nilai atau biasa juga dikenal sebagai PPN. Apa sih PPN itu? PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan ataupun jasa yang dikonsumsi di dalam negeri. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak pertambahan nilai barang mewah atau PPNBM. Nah, untuk PPN sendiri memiliki tarif pajak. Berapakah tarifnya? Ya, betul sekali. Tarifnya ialah 10% kecuali pada barang-barang, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan juga ekspor jasa kena pajak sebesar 0%. Nah, tarif pajak dari PPN ini relatif tarifnya tetap. Nah, bagaimana ya kita memperhitungkan tarif pajak pertambahan nilainya? Untuk mencari besarnya PPN, kita hanya tinggal mengalihkan tarif PPN yang 10% tadi dengan DPP atau dasar pengenaan pajak, atau bisa juga kita sebut sebagai harga barang yang akan kita beli. Nah, kemudian ketika kita membeli sebuah barang yang sudah termasuk dengan pajak, tapi kita ingin tahu nih, berapa sih DPP-nya? Maka kita bisa mencari DPP dengan cara 100 dibagi 110 dikali dengan harga beli. Kemudian, ketika kita ingin mengetahui berapa harga beli atau harga yang harus kita bayarkan sebagai konsumen ketika membeli sebuah barang ditambah dengan pajaknya, kita bisa mencarinya dengan cara harga beli sama dengan DPP ditambah dengan PPN. Baik, sebagai contoh kita perhatikan soal berikut. PT Sindai merupakan PKP atau pengusaha kena pajak yang menjual barang kena pajak atau BKP-nya kepada PT ABC dengan harga 50 juta. Kemudian hitunglah berapa PPN yang terutang. Untuk mencari tahu berapa PPN-nya, kita hanya tinggal mengalihkan tarif yang 10% dikali dengan DPP-nya, yaitu 50 juta, sehingga PPN yang terutang yang harus dibayarkan oleh PT ABC sebesar 5 juta. Maka, harga beli dari barang tersebut yang harus dikeluarkan oleh PT ABC ialah 50 juta ditambah dengan PPN-nya sebesar 5 juta, yaitu harga belinya atau harga yang harus dibayarkan oleh PT ABC sebesar 55 juta. Gimana? Mudah kan untuk memperhitungkan berapa pajak pertambahan nilai yang harus dibayarkan? Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pajak bumi dan bangunan atau biasa kita kenal sebagai PBB. Selanjutnya yaitu pajak bumi dan bangunan atau biasa dikenal sebagai PBB. Apa sih PBB itu? PBB merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan juga bangunan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Nah, kira-kira berapa ya besarnya tarif dari pajak bumi dan bangunan? Tarif pajak bumi dan bangunan ialah 0,5% dari nilai jual objek kena pajak atau NJOKP. Nah, ada istilah lain dalam perhitungan PBB, yaitu besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOPTKP, yang ditetapkan paling rendah sebesar 6 juta dan paling tinggi sebesar 12 juta. Kemudian besarnya nilai jual kena pajak atau NJKP ditetapkan sebesar 40% dari nilai jual objek pajak apabila nilai jual objek pajaknya melebihi 1 miliar. Dan akan dikenakan tarif sebesar 20% ketika nilai jual objek pajak kurang dari 1 miliar. Atau bisa juga kita skemakan untuk mencari PBB-nya ialah 0,5% dikali 40% ketika NJOP-nya melebihi 1 miliar dan dikali dengan NJKP
Kemudian 0,5% dikali dengan 20% ketika NJOP-nya kurang dari 1 miliar dan dikali dengan NJOKP. Untuk lebih jelas kita lihat latihan soalnya ya. Baik, perhatikan di soal berikut. Ibu Sri memiliki sebidang tanah seluas 500 meter persegi dengan taksiran harga sebesar 500.000 per meter persegi. Kemudian di atas tanah tersebut dibangun sebuah rumah seluas 250 meter persegi dengan taksiran harga 600.000 per meter. Apabila NJOP-TKP-nya sebesar 8 juta, maka hitunglah PBB terutangnya. Baik, dari ilustrasi tersebut bisa kita ketahui ya, bahwa luas tanah sebesar 500 meter dikali dengan 500.000 atau nilai jualnya, maka akan dapat NJOP tanah sebesar 250.000. Kemudian, untuk mengetahui NJOP bangunan atau rumah, kita hanya mengalihkan luas rumah dikali dengan NJOKP sebesar 600.000, maka akan mendapatkan hasil 150 juta. Kemudian, luas bumi dan juga bangunan atau luas tanah dan bangunan harus kita jumlahkan atau kita gabungkan, maka 250 juta ditambah dengan 150 juta, hasilnya adalah 450.000. Maka NJOP yang harus kita perhitungkan berapa PBB-nya adalah 450 juta. Di mana NJOP-TKP-nya sebesar 8 juta. NJOP-TKP sebesar 8 juta, maka yang 450 tadi harus dikurangkan dengan 8 juta. Maka dapatlah NJOKP-nya sebesar 442 juta. 442 juta ini yang harus kita cari nih, berapa nilai jual objek kena pajaknya. Nah, karena NJOKP-nya ini di bawah atau kurang dari 1 miliar, maka tarif yang akan digunakan ialah 0,5% dan juga 20%. Sehingga untuk mencari PBB-nya sama dengan 0,5% dikali 20% dikali dengan NJOKP sebesar 442. Maka akan mendapat hasil 442.000. Yang artinya PBB yang harus dibayarkan oleh Ibu Sri sebesar 442.000 untuk PBB 1 tahun. Bagaimana? Mudah kan perhitungan dari pajak bumi dan bangunan dan juga pajak pertambahan nilai? Baik. Sekian materi pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.